Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 6, tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya, pembelajaran 2. Pada siang hari suhu udara panas, akibatnya kaca jendela memuai. Namun pada malam hari suhu menurun. Perubahan suhu membuat kaca jendela menyusut. Karena itulah ukuran bingkai lebih besar daripada ukuran kaca. Ada cukup ruang tersedia saat kaca memuai sehingga kaca tidak pecah. Saat musim kemarau, malam hari tampak cerah. Cobalah pergi keluar teras rumahmu saat bulan purnama. Pandangilah bulan. Bagaimana bentuk bulan? Apakah bulan bergerak? Apakah bulan memiliki cahaya materi? Apakah bulan berputar? Dan apa yang dikelilingi bulan? Pada aslinya, bulan berbentuk bulat seperti bola. Bulan sebagai satelit bumi mengalami 3 gerak sekaligus, yaitu rotasi bulan, revolusi bulan, dan bersama-sama dengan bumi mengitari matahari. Bulan tidak memiliki cahaya matahari, tetapi bulan tampak bercahaya karena memantulkan cahaya matahari. Apakah bulan berputar? Iya, bulan berputar pada porosnya. Dan apakah yang dikelilingi bulan? Yang dikelilingi bulan adalah bumi. Sekarang amati gambar berikut ini. Apa yang dapat kamu simpulkan dari gerak bulan? Ya, bulan bergerak mengelilingi bumi atau yang disebut dengan revolusi bulan. Akibat revolusi bulan ini, bulan tampak berubah-ubah yang disebut dengan fase bulan. Bulan berotasi pada porosnya. Bulan berevolusi mengelilingi matahari. Bulan selalu bersama bumi sehingga disebut sebagai satelit bumi. Bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan berasal dari pantulan matahari. Apakah bentuk bulan akan selalu sama setiap hari? Amati gambar dan lakukan percobaan untuk membuktikannya. Setelah melakukan percobaan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ketika mengintip melalui lubang-lubang tersebut, maka kamu dapat melihat bola styrofoam. Namun, bola tersebut tidak akan nampak apabila senternya dimatikan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut menunjukkan fase bulan. Terdapat 8 fase bulan, yaitu bulan baru atau new moon terjadi saat bulan berada antara matahari dan bumi dalam posisi sejajar. Yang kedua, bulan sabit, yaitu bagian bulan yang mendapat sinar matahari kurang dari setengahnya. Yang ketiga adalah fase bulan perbani atau setengah bulan. Fase bulan perbani terjadi ketika bulan berada pada sudut 90 derajat antara bumi dan matahari. Keempat adalah fase bulan cembung awal. Bulan cembung terlihat hampir pada seluruh bagian bulan yang menghadap bumi, yang disinari matahari terlihat bersinar. Selanjutnya yang kelima adalah fase bulan purnama. Pada fase ini kedudukan bulan, bumi, dan matahari berada pada posisi yang sejajar, terjadi pada hari ke-14 dan ke-15. Fase ke-6 adalah bulan cembung akhir, fase ke-7 bulan perbani, dan fase ke-8 adalah bulan sabit akhir. Tahukah kamu bahwa rotasi bulan dapat memengaruhi pasrut air laut? Saat pasang, nelayan tidak dapat melaut. Nelayan harus menunggu hingga air laut surut. Sekarang bacalah teks berikut ini. Ayo mengenal bulan. Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan adalah benda langit yang mudah dilihat. Meskipun tampak putih dan terang, permukaan bulan sebenarnya gelap. Permukaan bulan sedikit lebih cerah daripada aspal cair. Sejak zaman kuno, posisi bulan yang menonjol di langit dan fasenya yang teratur telah memengaruhi banyak budaya, termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi.
Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Jarak orbit bulan dari bumi sekitar 30 kali dari diameter bumi. Jarak ini menyebabkan ukuran bulan di langit tampak sama besar dengan matahari. Ukuran yang tampak sama tersebut memungkinkan bulan menutupi matahari dan mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Berdasarkan bacaan tersebut, tuliskan kembali gagasan utama dari bacaan dan informasi penting yang mendukung gagasan utama tersebut. Contohnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menyimak informasi tentang menari secara berkelompok. Tari Bedaya Ketawang dari Surakarta. Tari Bedaya Ketawang merupakan tarian sakral yang dipentaskan dalam Istana Kasunan Surakarta, Jawa Tengah, Keraton Solo. Pementasannya dilakukan 1 kali dalam setahun, yaitu ketika upacara penobatan raja baru atau peringatan penobatan raja atau sunan. Ada juga yang menyebut tarian ini sebagai tarian langit karena tari Bedaya Ketawang diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang Jawa yang berarti langit. Tari Bedaya Ketawang merupakan tarian sakral yang suci atau bersih karena memiliki persyaratan tertentu. Selain itu juga menyangkut pemujaan dan persembahan kepada Sang Pencipta. Tari Bedaya Ketawang diperagakan oleh 9 orang penari wanita yang berbusana, tata rias serta gerak tarian yang sama. Kualitas gerak harus cenderung lembut atau pelan dan diiringi seperangkat gamelan Jawa. Berikutnya adalah tari serimpi dari Jawa Tengah. Tari serimpi merupakan tari klasik yang berasal dari Jawa Tengah. Tari klasik sendiri mempunyai arti sebuah tarian yang telah mencapai kristalisasi keindahan yang tinggi dan sudah ada sejak zaman masyarakat feodal serta lahir dan tumbuh di kalangan istana. Tari serimpi yang sudah banyak dipentaskan ini memiliki gerak lemah gemulai yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi. Kelemah lembutan ragam gerak yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari serimpi hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu, meskipun sifatnya tidak sesakral tari bedaya. Tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Tari Pakarena merupakan tarian tradisional dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh alat musik 2 kepala drum, gandrang, dan sepasang instrumen alat semacam suling puik-puik. Tari Pakarena yang selama ini dimainkan oleh maestro tari Pakarena Makopong Deng Ranu almarhum. Di Kabupaten Goa terdapat jenis tari Pakarena lain yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu tari Pakarena Gantarang. Alasan dinamakan sebagai tari Pakarena Gantarang karena tarian ini berasal dari sebuah perkampungan yang merupakan pusat kerajaan di Pulau Selayar pada masa lalu, yaitu Gantarang Lalang Bata. Tarian yang dimainkan oleh 4 orang penari perempuan pertama kali ditampilkan pada abad ke-17, tepatnya tahun 1903 saat Pangalipata Raja dinobatkan sebagai raja di Gantarang Lalang Bata. Dan yang terakhir adalah tari gantar dari Kalimantan Timur. Menurut cerita yang ada, tari gantar ditarikan pada saat upacara adat tertentu. Terdapat versi cerita lain yang mengatakan bahwa tari gantar merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Properti yang digunakan adalah sebuah tongkat panjang kurang lebih 60 cm dan ujungnya dihiasi rumbai-rumbai. Tongkat panjang yang digunakan dalam menari berfungsi untuk melubangi tanah. Bambu yang pendek digunakan untuk menaburkan benih padi pada lubangnya. Pola gerak hentakan kaki menggambarkan cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi benih padi. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh tentang contoh-contoh tarian yang ditarikan secara berkelompok, buatlah kartu informasi yang berisi tentang informasi dari tari-tarian tersebut. Contohnya adalah sebagai berikut.
Anak-anak, cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.